Kolose 3 ayatnya yang kelima. Kolose 3 ayatnya yang kelima. Saya ajak kepada Bapak Ibu membukakan Kolose 3 ayatnya yang kelima. Dikatakan di sini, karena itu manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi atau orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segalanya sesuatu. Ini menceritakan kegelapan manusia lama. Sekarang kita ambil lagi pembacaan di dalam ayatnya yang ke-12 sampai ke-17. Ini manusia baru. Tadi dikatakan manusia lama, inilah manusia lama. Yang kita baca tadi mulai dari ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya ajakkan kepada Bapak Ibu untuk baca lagi di dalam ayatnya yang ke-12. Ya, ayatnya yang ke-12 dituliskan di sini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 16 jemaat 1, 2, 3 keras. Kristus dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian nyanyian rohani pada kamu, mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17 sama-sama 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa kita yang ada. Dan saya melihat pagi tadi Bapak Ibu sudah datang. Sore ini Bapak Ibu juga datang. Cuma satu tok yang datang sore, pagi tidak datang. 2, Dila. Ya. Tapi kita bersyukur dari sekian banyak masih terus rindu untuk beribadah. Paling hanya segelintir tok. Yang malas, sore lagi datang malas. Ya. Malas. Lindung, bisa dengar? Bisa dengar? Ayo agak cepat. Ya, firman Tuhan sampaikan ini. Ya. Seperti ini. Tapi kita ini yang ada. Masih mau. Itu kita bersyukur. Yang sekarang kita kupaskan firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kolose 3. Perikop di sini dituliskan manusia baru. Tapi di dalam tulisan sehari-hari, dia tuliskan di sini hidup yang lama dan hidup yang baru. Hidup yang lama dan hidup yang baru.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tadi sudah belajar mulai dari Kolose 3, mulai dari ayat ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-11, bagaimana kehidupan yang lama. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama kita menjadi murid Kristus, yang lama itu kita bunuh. Kita harus bunuh. Yang lama itu kita harus bunuh. Sifat, watak, karakter, keduniawian kita, kedagingan kita yang lama itu harus dibunuh. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar terus. Tetapi yang kita perlu tahu, manusia lama kita ini sudah di dalam Kristus, kita harus bunuh. Kita tidak bisa tinggalkan. Kita tidak bisa masih tetap simpan di dalam hati ini. Harus kita bunuh. Kita harus buang. Karena yang manusia lama itu kejahatan yang begitu luar biasa yang ada di dalam hidupnya. Dan kita perlu tahu, orang yang masih pegang manusia lama dan tidak pernah mau buang, mereka akan susah hidupnya. Kita ingat bangsa Israel. Bangsa Israel itu ada di dalam tekanan. Ada dalam penindasan. Pada waktu zaman Firaun, mereka ditekan, mereka dipegang sama Firaun. Roh-roh Firaun pegang kepada mereka. Sehingga mereka diizinkan hidup dengan penuh susah. Hidup penuh dengan tekanan. Bapa di surga itu baik. Mereka teriak kepada Bapa di surga. Bapa, kami tidak kuat Bapa. Kami tidak kuat Bapa. Kami ditekan oleh Firaun, kami dibuatkan seperti manusia yang tidak berharga. Kami dipaksakan. Tolong Bapa, tolong Bapa. Seruan itu Bapa di surga dengar. Aduh kasihan anakku. Kenapa mereka ditekan? Karena mereka hidup di dalam keduniawian. Mesir itu menceritakan dosa dunia. Mereka hidup di dalam keduniawian. Mereka hidup di dalam dosa. Sehingga mereka hidup itu susah. Bapa di surga perintahkan Musa. Musa keluarkan mereka. Kita lihat Musa waktu ajak mereka keluar. Tidak mau. Firaun dah lepas. Firaun ikat terus kepada mereka. Tidak mau. Sampai Musa bilang, Bapak saya tidak kuat, Bapak ini bagaimana? Firaun menahan terus. Bapak di surga kasih tekanan sama Firaun. Kasih hukuman kepada Firaun. Lepaskan dengan apa? Tula 1, tula 2, tula 3, 10 tula. Diizinkan. Baru Firaun mau lepas. Firaun angkat tangan. Firaun menceritakan kegelapan. Firaun menceritakan iblis. Firaun menceritakan keduniawian yang mengikat ini. Seperti kita yang saat ini sedang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tadi pagi saya berbicara tentang berhala. Terikat dengan berhala-berhala. Terikat dengan HP. Kalau HP kita pakai itu untuk menjadi berkat, tidak apa-apa. Tapi kalau HP ini kita pakai untuk merusak hidup kita sendiri. Berapa banyak orang berhala-berhala HP membuat suami istri itu bermusuhan. Orang berkata kepada saya, Pak, suami saya punya HP, saya tidak boleh pegang Pak. Tidak boleh pegang suami saya punya HP Pak. Saya boleh pegang, marah, lepas, tidak boleh pegang. Ya, karena apa? Ada something wrong. Pak, istri saya punya HP, tidak boleh pegang Pak. Ojo pegang, bahkan dikasih kode-kode sampai bulat dicari pun tidak bisa. Tapi kalau tidak bisa terbuka, itu HP bawa sama Andre buka. Inilah kita melihat dosa seperti itu, berhala-berhala sehingga membuat racun di dalam, sehingga banyak rumah tangga saat ini akhir zaman rusak. Ini yang Tuhan taruh sama saya. Tadi sebenarnya sore, saya berpikir dalam hati saya mulai kemarin dulu, Andre kamu siapkan. Tapi waktu saya sedang khotbah tadi, Tuhan katakan sama saya, kamu yang sampaikan. Tetapi saya bilang, Andre kamu khotbah. Saya coba
melawan sama Tuhan. Tapi kita tidak bisa lawan sama Tuhan. Pas waktunya, Andre sudah siap. Saya bilang, Andre, Papa yang khotbah. Tidak bisa, Papa yang harus khotbah. Karena apa? Ini perintah. Ternyata perintah ini yang Tuhan mau sampaikan. Jadi inilah manusia lama. Kita coba renungkan baik-baik. Kita saat ini ada di dalam posisi manusia apa? Apakah kita sudah diperbarui terus pikiran Kristus yang ada, hati bebas, roh sukacita, hidup di dalam roh? Atau kita masih sekarang hidup di dalam kedagingan? Saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan untuk saya juga. Satu saat kita akan pulang. Dikatakan tadi malaikat surga akan, Bapa di surga akan datang sebagai raja. Bersama malaikat surga untuk jemput kita. Tapi juga ada pertemuan kita dengan Bapa. Ada secara pribadi datang. Artinya apa? Waktunya kita pulang. Tapi Bapak Ibu ingat. Saya tahu. Saya sebagai gembala. Jemaat-jemaat yang ada di sini. Saya tahu. Ya, saya punya marifat. Bisa melihat bagaimana ini kedagingan. Ini memang jemaat rohani. Saya tahu. Tapi kan saya tidak bisa berbicara, engkau kedagingan. Saya bisa dimarahin. Engkau orang rohani, pasti dia senang. Tapi saya tahu. Kenapa? Tuhan berikan. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga diberikan pada waktu itu dia masih 100% manusia. Dia diberikan oleh Bapa di surga. Marifat. Dia tahu. Pada waktu dia kumpul bersama-sama. Dengan murid-murid sebelum dia ditangkap. Dan akan diketemukan oleh Pilatus. Dia kan panggil murid-murid semua. Ayo kita duduk makan bersama. Dia tahu itu Yudas itu akan mengkhianati dia. Dia tahu. Tapi dia bilang biarkan saja. Memang harus terjadi. Tahu, bukan tidak tahu. Kalau Bapa di surga waktu itu manusia 100%. Pasti juga Tuhan taruh sebagai seorang gembala yang sungguh-sungguh. Pasti dikasih tahu. Oh, larimu ada di sini. Hatimunya ada begini. Engkau punya kepahitan sama saya. Engkau punya ini. Kau tahu. Tapi kita tidak bisa menghakimi mereka. Kita hanya bawa saja di dalam doa. Saya tahu anak saya Andre ada di mana. Saya tahu. Saya tahu anak saya Kesia di mana dia. Saya tahu. Tapi kalau anak saya bisa terang-terangan. Saya berbicara. Tapi kalau anak orang luar saya berbicara. Bahaya. Bahaya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita melihat kedagingan-kedagingan yang ada ini. Tolong dia pegang itu sorot diperhatikan ya. Sebab tadi waktu saya lihat saya khotbah, saya jalan begini. Terus mungkin yang pegang ngantok di sana. Tolong ikuti terus gaya saya. Ya. Nah di sini. Coba kita minta sama Tuhan. Percuma. Karena kita kalau hidup di dalam kedagingan, itu murka Allah itu turun kepada kita. Pak, Bapak kok bicara seperti ini? Coba kita lihat di dalam Kolose 3 ayatnya yang kelima. Kolose 3 ayatnya yang kelima, dikeluarkan di belakang. Kolose 3 ayatnya kelima, tolong dikeluarkan juga ya. Tadi pagi saya lihat, saya hanya lihat tulisannya tidak ada. Tolong diperhatikan. Kolose 3 ayatnya yang kelima. Karena itu dia katakan, Rasul Paulus berbicara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan. Ya, kalian kalau hidup masih duniawi, kalian kerja kepala di bawah, kaki di atas dengan untuk mencari roti makanan yang dimakan dengan susah payah. Matikan. Pak, dah bisa Pak. Dah bisa Pak. Bisa. Ada Roh Kudus. Kalau kita punya kemauan itu pasti bisa. Seperti kita dari gereja. Setiap pagi kita adakan Zoom. Itu tujuan untuk melatih kita. Mau berkorban. Pagi-pagi cari Tuhan. Bangun pagi. Pak, dah bisa Pak. Bangun pagi dah bisa Pak. Ngantuk. Kalau kita punya kerinduan, pasti bisa.
Tidak bisa Pak. HP saya Pak. Hang terus. Sorry. Tapi kalau kita mau bisa. Itu baru harga yang kecil. Ya, baru harga yang kecil. Barusan saya berbicara 2 hari yang lalu di Zoom. Saya bilang, ada 2 anak di sini. Saya melihat mereka betul-betul. Ya, mereka ada. Itu anak muda. Ada 2 anak. 4 anak. Plus David dan Devina. Tapi sekarang karena mulai Devina, papanya sakit, mereka ada di pinggirnya. Tapi saya bilang kalau bisa kalian di pinggir, papa sendiri, kamu sendiri, kamu sendiri. Sebab kalau kamu sendiri itu dalam pengontrolan Tuhan. Kita mau ngantuk kan tidak bisa. Tapi kalau kamu tidak tunjukkan muka, bisa ngantuk, iblis bawa ngantuk, hilang. Masih ada. Bisa bangun pagi. Itu adalah pengorbanan. Pengorbanan kita Tuhan lihat. Ditanya, Bapak Ibu tanyakan. Apakah Bapak Gembala juga begitu? Saya sebelum jam 5. Jam 4 saya sudah bangun, saya sudah keliling, doakan semuanya. Jam 5 kurang sedikit saya sudah ada. Habis itu Bapak Toga Sirait dan Bu Ripa. Dan Ibu Foni Endrawati. Lalu itu Tiffany. Nah kita melihat. Buang ini yang lama. Kita melihat sesuatu yang duniawi ini buang-buang. Ya, percuma. Kita ini sudah tahu hidup dalam duniawi ini. Ini kalau satu saat kita pulang, pasti. Karena ini adalah firman Tuhan. Tidak ada tempat di kerajaan surga kita. Pasti. Jangan bilang saya sudah percaya Tuhan. Saya sudah percaya Tuhan. No, tidak. Pasti. Kok Bapak menghakimi? Loh ini ada firman. Dia katakan di sini. Yaitu apa? Pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan. Dan sama semua dengan penyembahan berhala. Lanjut ayatnya yang ke-6. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Murka Allah. Orang yang dimurkai sama Tuhan. Kira-kira waktu kita pulang ketemu sama Tuhan. Tuhan, aduh anakku mari. Tuhan balik lihat. Enyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Saya hanya bawakan kepada Bapak Ibu. Ya, mungkin keras. Tapi ingat, kita makan itu kalau kita minum jamu, rasanya pahit. Tapi jamu menyegarkan kita. Jamu menyembuhkan dari segala penyakit. Tapi kalau kita kasih makan ini orang permen, kita kasih makan es krim, kita kasih makan ini, itu mendatangkan penyakit. Gula darahnya bisa naik semua dan lainnya, itu penyakit. Kalau jamu itu tidak. Ada orang berkata, Pak sekarang saya sudah tidak minum obat lagi. Saya hanya minum jamu. Badan saya segar. Nah sekarang juga sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudahlah. Daripada murka Tuhan itu turun kepada kita. Untuk apa kita masih tetap hidup di dalam kedagingan ini? Saya ambil contoh lagi. Galatia 5 ayatnya yang ke-19. Tapi saya ajak kepada Bapak Ibu membaca Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Diputar ke sebelah saja. Ayatnya yang ke-16. Hidup menurut daging atau roh. Galatia 5 ayat 16. Hidup menurut roh atau daging. Ya, daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuhan bilang melalui Rasul Paulus firman Tuhan. Supaya kita hidup dipimpin roh. Kalau kita sudah hidup dipimpin roh, sudah kedagingan sudah tidak ada lagi. Kedagingan mau masuk di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan itu yang lebih besar yang menangkalkan semuanya. Dan dia katakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, kita lihat baik-baik, pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan roh, dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dikatakan di sini saya tulis ya, barang siapa ya melakukan demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Berarti waktu kita pulang di atas, tidak ada tempat lagi untuk kita. Pendeta waktu bawa ke Adiasa, boleh kita nyanyikan, oh Yerusalem, oh Yerusalem. Apalagi dia orang kaya. Pendeta tidak berani menghakimi dia. Pendeta tidak berani, wah orang ini. Dia kaya padahal uangnya orang ditilap semua. Pendeta tidak berani, tapi pendeta tahu. Orang ini waktu hidup dosanya begitu banyak. Berapa banyak dia menyusahkan orang. Pendeta tidak berani. Cuma karena lihat dia kaya, wah saat ini dia sudah di sisi Tuhan. Dia sudah di sisi Tuhan karena takut. Karena takut. Maka itu kita jadi hamba-hamba Tuhan, tidak usah takut. Dan saya juga tidak pernah ingini kalau dipanggil untuk pergi khotbah ke sana-sana selain jemaat. Ya, barusan Tuhan izinkan sama saya. Saya pimpin yang meninggal. Karena dia waktu ketemu Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus selama 1 tahun. Saya bimbing terus dia. Dia ada di rumah sakit, mau berbuat dosa apa. Jadi setiap hari saya bimbing melalui video call. Dia mau berbuat dosa gimana, udah tiap hari jegok terus. Mau mati tidak, tinggal ngomong Yesus terus. Artinya dia ada di dalam padang gurun. Dia meninggal, saya berani berbicara. Dia ada tempat di atas. Tapi sebelum dia meninggal, banyak saya berbicara tentang dosa-dosa. Dia udah keluarkan semua apa yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu kenapa begitu pentingnya Bapak Ibu sampai sore hari ini untuk supaya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya tidak tahu, tetapi Bapak Ibu tahu sih, namanya Bapak dengan anak pasti tahu. Ya, tetapi Bapak Ibu yang menyelidiki hati. Ingat minggu depan ada makan perjamuan kudus. Dengan jelas kita sebelum kita makan dan minum tubuh darah Yesus, kita periksa diri. Ada orang tidak pernah mau periksa diri. Saya melihat orang ini kok tidak periksa diri ya. Kelakuannya macam begini, langsung ambil lup. Seolah-olah saja dia orang benar. Padahal hidupnya tidak karuan-karuan. Tapi saya lihat kehidupannya, wah. Tapi kalau kita mau periksa diri, kita merenungkan kesalahan-kesalahan saya apa ya. Saya berusaha untuk bertobat. Saya usaha bertobat. Percaya Bapak Ibu. Kita hidup di dunia dan di akhirat itu kita diberkati. Bahkan Tuhan mengatakan pada waktu tidur pun itu juga Tuhan berkati. Ayo, ini yang Tuhan taruh kepada saya. Kalau kita baca di dalam Kolose 3, mulai ayat 5, seterus sampai 11, itu menceritakan dosa. Hidup dalam kedagingan, dendam saja. Tadi saya berbicara dengan seseorang dan dia dengan saya ajak sharing. Saya menceritakan bagaimana pelayanan saya selama 20 sekian tahun. Karena dia ikuti terus. Selama ini dia ikuti terus. Dan dia tanya kepada saya, Pak, saya dengar kepada Bapak. Bahwa Bapak ini selama pelayanan, Bapak ini jadi seorang gembala. Bapak care betul-betul kepada domba-domba ini. Bapak turun sampai ke dalam. Ya, sampai perhatikan orang-orang yang susah. Saya pernah dengar Bapak ada jemaat pada waktu itu susah. Dia terlilit utang sekian banyak. Ya, sampai rumah tangganya mau bercerai.
Habis mau bercerai, apa yang terjadi? Suaminya begitu jahat. Jatakan 1 bulan cuma 400.000 dikasih kepada anaknya, kepada istrinya untuk biaya hidup 1 bulan. Suaminya jahat, kedagingannya begitu hebat. Bahkan mereka punya hutang begitu banyak. Ada 3 supermarket dia punya, semua mau disita bank. Saya dengar katanya Bapak masuk ke dalam, Bapak ambil alih semua. Saya bilang, betul. Betul, saya bilang. Saya ambil alih semua. Habis itu kemudiannya bagaimana? Tertolong. Rumahnya waktu itu sudah mau disita oleh BTN. Saya masuk ke kepalanya BTN, saya berbicara. Jadi 3 supermarket itu tertolong semua, bisa dilepaskan, dijual. Dan habis itu rumahnya dia gade ke BTN. Orang dunia, Kristen bukan tidak Kristen. Tapi Kristen dunia, hutangnya begitu banyak, hidupnya di dalam kegelapan. Kerjanya mulai dari pagi sampai malam, malam kalau bisa sampai pagi. Selama-lamanya. Saya masuk di dalam, selamatkan jiwa mereka. Yang suaminya biasanya lihat istrinya langsung balik muka. Dan mau lihat, rasanya benci sama istrinya. Waktu saya masuk di situ kita melihat dipersatukan kembali. Semua supermarketnya bisa terjual. Saya ajak puasa, saya ajak mereka satu sama lain saling mengampuni. Bisa terjual karena semua yang ada itu sudah diserahkan kepada bank. Bank sudah mau sita. Dan saya ceritakan pernah satu kali. Dia punya supermarket itu ada di daerah Sidoarjo sana. Ya, dia lapor sama saya bahwa dia punya hutang di satu bank ini. Oke, kita pergi ke bank itu. Pada waktu saya bawa sama dia, pergi ke bank itu mau sita tempat itu. Mau sita tempat itu. Ya, waktu saya bawa, kepala banknya sedang duduk di kantornya. Waktu lihat dia masuk, langsung kepala banknya teriak dari kursinya. Ngapain kamu ada di sini? Keluar! Yang punya supermarket itu diusir sama kepala bank. Keluar kamu, penipu. Saya masuk. Mohon maaf, siapa Bapak? Saya bilang, saya seorang pendeta. Ya, saya datang mau memikirkan bagaimana jalan keluar ini. Ya, saya sebagai pendeta kan, bisa saya tolong bagaimana jalan keluarnya. Ya bayar. Ngobrol-ngobrol, saya tanya kepada dia. Bapak ini dari luar pulau ya? Iya, luar pulau mana? Sulawesi, tok 1 pulau. Oke, baik. Saya tolong tanya Pak, Bapak kenal sama si A ini? Loh, itu kan bos saya. Oh, itu bos kamu. Loh. Berarti itu bos kamu. Saya angkat telepon. Karena persis saya juga dulu kecimpungnya di pelabuhan. Dan bosnya dibilang itu pengusaha kapal yang impor kapal-kapal yang masuk dari Jepang dimasukkan ke Indonesia. Saya angkat telepon. Namanya si I. Ya, bukan Ivan, Profesor Ivan bukan. Si I artinya Iwan. Pak Iwan, loh, Pak Pendeta apa kabar? Ngobrol. Saya tolong tanya Pak Iwan, apakah Pak Iwan kenal dengan namanya si ini? Kenal dengan nama. Loh, itu kan masih keluarga saya, masih saudara saya. Apa Bapak Pendeta? Apa mau ambil kredit? Oh tidak, saya bilang. Saya cuma hanya ngomong gini-gini, saya ceritakan semua. Oh loh, sekarang di mana? Saya bilang saya ada di muka dia. Dia langsung angkat telepon, dia bicara kepada orang ini. Tolong dibantu. Ini Bapak Pendeta teman baik saya. Dia bos besar di pelabuhan. Dia bilang saya bos besar di pelabuhan. Ya, kamu tolong dia. Dia lagi bantu jemaatnya. Dia sekarang sudah tinggal seperti hidup kita yang pusing kepala ini. Dia sudah tinggalkan. Langsung saya berbicara, ada satu jalan keluar. Dikasih jalan keluar semua dan orang itu bisa duduk dengan tenang. Dan akhirnya saya bawa kepada dia. Pergi ke mana? Ungaran. Saya ajak puasa. Dan satu persatu semuanya diselesaikan sama Tuhan.
Rumahnya juga yang ada di BTN diselesaikan semua dalam Tuhan. Dan bisa ambil semua sertifikatnya. Saya bimbing, sudah besar namanya manusia lari. Sampai begitu, iya saya bilang. Jadi gimana keadaan Bapak? Bapak punya hati bagaimana? Saya hanya pegang. Kolose 3 ayat 23, tolong keluarkan. Kolose 3 ayatnya yang ke-23, tolong dikeluarkan. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita buat sesuatu, kita menolong orang, kita jangan anggap kita berbuat tolong orang itu. Kita berbuat untuk Tuhan. Pak, pembalasannya dari mana? Ayat 24 coba kita lihat. Bisa keluar ya? Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hambanya. Benar kan? Jadi kita jangan minta upah. Tidak usah minta upah. Lakukan itu. Nanti Tuhan yang membalas. Membalas kepada siapa? Kepada kita. Kepada anak-anak kita. Kepada cucu-cucu kita. Maka itu kita jadi manusia. Jadilah yang benar. Coren puyau cofaitan. Ngerti? Jadi orang jangan jadi orang yang jahat. Coren cohauren. Jadi orang yang baik. Saya berdoa. Saya minta sama Tuhan. Tuhan biar firman Tuhan ini masuk kepada kita. Untuk saya. Saya bukan manusia sempurna. Masih kekurangan-kekurangan. Tapi marilah kita berbuat. Berapa banyak selama 20 sekian tahun saya melayani. Saya harus ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Ada yang saya katakan orang yang model seperti gangsternya Madura. Ada orang yang seperti gangsternya Chinese. Di dalam satu rumah tangga berperang, terus berperang. Hidupnya ada karuan-karuan. Saya masuk ke dalam, jadikan mereka yang benar. Sekarang mereka sudah bisa senang. Kalau dulu menjadi gangsternya Madura, gangsternya Cina, artinya apa? Hanya tukaran atau persis gengnya orang Madura. Hanya seperti geng orang Cina. Orang Cina kita lihat kalau gengnya itu. Saking fotonya saya cari tadi sudah tidak ada. Tapi saya masuk ke dalam. Yang rumahnya waktu itu berperang dengan kayu kejar-kejaran di dalam. Saya masuk ke dalam. Saya mesti urus sampai selesai. Dan satu persatu saya nikahkan mereka. Saya nikahkan mereka. Waktu saya nikahkan mereka. Saya dimusuhi kiri kanan. Dimusuhi kiri kanan. Tapi tidak apa-apa. Saya buat yang baik. Sekarang mereka sudah senang. Mereka nikmati. Saya tinggal nonton. Pak, Bapak tidak sakit hati? Tidak, saya bilang. Saya sudah lakukan ini. Ini adalah perbuatan yang baik. Bapak Ibu tahu. Bagaimana waktu saya mengurus mereka. Saya dibenci, saya disudutkan. Saya mau dihancurkan, diapa-apakan. Tapi saya tetap jalan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Jalankan. Sekarang mereka sudah senang. Ya sudah, kamu sudah senang. Tapi waktu mereka susah, saya ada di depan. Gak punya rumah, tinggal ke sini. Gak punya kerja, ayo ketemu ini, kerja. Dan lain-lain. Tapi sekarang sudah senang, ya sudah. Saya mulai lagi, saya cari yang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari. Maka itu di dalam Matius 28 ayat 19, 20, 21. Pergilah, jadikan bangsa ini muridku. Ajarkan mereka, baptiskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan yang terakhir, coba kita lihat ayat 21. Dikatakan di sini. Matius 28 ayat 21. Matius 28 ayat 21. Ya.
Ya 20. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang saya pegang ini, saya lakukan ini semua, Tuhan bilang, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti Tuhan menyertai orang yang dipakai hidupnya. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya pegang itu. Kalau Bapak Ibu mau supaya hidup kita disertai Tuhan, dibuka jalan bagi Tuhan segalanya, lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan Tuhan janjikan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku ini siapa? Bukan aku manusia biasa, aku ini huruf besar Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita bisa pergi menginjil, sampai orang itu bertobat lahir baru. Itu. Tapi kalau kehidupan kita biasa-biasa saja. Ya jadi jemaat, jadi pelayan Tuhan, mah biasa-biasa datang melayani, selesai habis. Melayani Tuhan, ada tugas ya datang, tidak ada tugas ya sudah. Tidak panas, tidak dingin. Dengan Tuhan hitung-hitungan, saya hanya mau datang sama Tuhan, ojo, larang saya. Hanya sepisan tok, saya tidak mau yang kedua. Kalau dipakai hidupnya, ayo pergi menginjil, ayo lakukan semua hidup ini berikan kepada Tuhan. Tidak mau. Ojo diatur saya. Ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku. Tidak berlaku di dalam kehidupan kita. Tidak berlaku. Penyertaan Tuhan tidak ada. Ini firman Tuhan. Tidak berlaku. Jadi kita tidak boleh kecewa. Tidak berlaku. Keras Pak. Karena saya seorang gembala. Saya ingin jemaat Tuhan ini, surga kebenaran, menjadi orang semua satu persatu diberkati. Saya tidak ingin mereka itu hanya begini saja. Ya wes, ngunu apa carane, mana bukti. Saya sudah merasakan setiap hari Tuhan nyatakan mujizat dalam hidup saya. Saya merasakan Tuhan itu hidup di dalam hidup saya. Kalau di dalam hidup saya, kalau Tuhan sudah hidup, pasti turun kepada istri. Pasti turun kepada anak-anak saya. Saya merasakan, maka itu saya berani berbicara ini. Saya ini bukan dari seorang hamba Tuhan. Saya dari seorang pengusaha yang Tuhan ambil sama saya. Dari lumpur kegelapan. Meskipun saya bilang saya seorang pengusaha, tapi waktu itu dia hidup di dalam lumpur kegelapan, menjadi terang. Dan saat ini saya jadi hamba Tuhan. Kadang kita seperti gini, barusan ada satu pengusaha, waktu saya renang. Tiba-tiba dia, waktu kami sedang kumpul semua di kolam renang, dia datang. Pak Herman ya, dia bilang. Loh kamu kok tahu saya? Saya tahu Pak Herman dulu pengusaha kapal. Di pelabuhan, banyak saya dengar tentang Pak Herman. Dan sekarang Pak Herman sudah jadi hamba Tuhan. Dari mana kau dengar? Saya bilang, dari banyak di pelabuhan-pelabuhan. Koco apa? Saya punya pabrik ini. Ya, dan pabrik saya ini senantiasa barang-barang yang kami produksi dulu sering kirim melalui Pak Herman punya pela kapal. Saya kenal Pak Herman. Waktu dia ngomong sama saya, kenal di pinggir-pinggir semua itu yang ada teman-teman saya kan tidak tahu. Loh, Pak Herman dulu kerja kapal. Pak Herman dulu baru saya menceritakan. Nah disitulah kita punya power untuk kita berbicara. Bahwa kadang kita seorang hamba Tuhan. Dari mana hamba Tuhan? Ya hanya fasih lidah berbicara. Tapi dia tidak tahu belakangnya. Tetapi kita tahu siapa itu Saulus. Saulus itu dulu, Saulus itu muridnya Gamaliel. Saulus itu orang kaya. Saulus itu orang pintar. Tahu itu Saulus. Saulus ya. Petrus itu siapa? Petrus itu penjala ikan. Dia punya kapal.
Pada waktu dia ketemu Tuhan Yesus bilang, Petrus, ayo tinggalkan perahumu, ikut aku. Dia tinggalkan perahunya. Dulu pengusaha pelayaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berbicara tentang manusia lama. Monggo, saya tidak uraikan satu persatu sampai kapan waktunya. Karena sebentar jam 6 lebih sedikit kita sudah harus selesai. Ya, kita baca, kita renungkan baik-baik. Kita ngomong dengan diri kita sendiri. Wes aku mau rubah. Wes aku mau rubah. Daripada hidup di dunia ini macam begini. Wes di dunia sorok. Di atas lagi tidak ada tempat. Ya kan? Wes lebih baik sekarang saya mau berubah. Kalau dulu saya sudah berubah, sekarang saya kembali lagi dunia. Wes saya mau rubah, enggak, saya mau rubah. Enggak. Tapi yang jahat bilang jangan, enggak, saya mau setia sudah sama Tuhan. Saya mau berubah, saya mau ikut Zoom, saya mau bangun pagi. Wah, sudah tahu, lompat saja. Lawan, dalam nama Yesus. Dan kita lihat nanti hidup kita. Kalau tidak, manusia hidup dalam manusia lama. Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Dikatakan di sini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi yang duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti dengan diperoleh dengan susah payah. Benar? Ada berapa banyak orang untuk memakan roti saja yang dimakan, dia harus dengan susah payah bangun pagi-pagi dengan usaha kepala di bawah, kaki di atas. Dengan susah payah, itu manusia lama. Manusia lama dia harus berusaha dengan caranya dia dengan susah payah untuk dia dapat untuk makan. Kalau dia tidak usaha, dia tidak dapat. Itu manusia lama. Itu manusia lama. Tapi kalau kita belajar tentang manusia baru, dikatakan sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Siapa yang dicintainya? Karena pikirannya, semua tujuannya sudah dirubah, dia menjadi manusia baru. Kalau orang yang manusia baru, yang pikirannya Kristus terus. Bagaimana Kristus ajarkan berbuat yang baik. Pada waktu tidur pun Tuhan kirim berkat. Karena berbuat yang baik kan kita tabur yang baik. Yang sama seperti ini kita jemaat Tuhan sedang menabur terus. Pada waktu tidur pun. Benar Bapak Ibu. Pada waktu tidur pun. Saya tadi bangun tidur. Tiba-tiba ada orang kirim sama saya uang sekian juta. Loh, kok bisa sekian juta dia bisa kirim sama saya? Pak, ini berkat untuk Bapak pakai. Kirim uang sekian juta. Pada waktu tidur, saya tidur dia kirim. Betul, swear. Ini di atas mimbar. Sehingga tadi waktu saya telepon sama dia. Dia bilang, Pak, saya ada di atas pesawat, Pak. Dari mana kamu? Dari Jakarta, Pak. Oh, dari Jakarta. Ngapain? Rapat, Pak, di Jakarta, di kantor pusat. Sekarang saya pulang ke Surabaya. Oh, Pak, makasih ya. Terima kasih banyak. Kok you repot-repot sejak kok kirim berkat sama saya? Enggak apa-apa, Pak. Saya disuruh Tuhan untuk kirim sama Bapak. Bapak Ibu mau cari tahu siapa orangnya? Saya boleh bongkar. Catherine sini. Saya tidak tunjukkan, tapi kamu tahu dulu. Ya. Jam berapa ini saya telepon? Jam 15.48. 15.48 itu jam berapa? 4.3 kurang. 4.48 berarti sudah ini. Berarti saya ada di sini. Ya, saya ada di sini. Siapa orangnya? Ya, orang pimpinan terbesar di Surabaya. Satu perusahaan. Makasih. Gak ada hubungan dengan saya. Terima kasih Pak. Oh, tidak apa-apa. Seorang pemimpin besar di Surabaya. Bisa kirim sama saya.
siapakah saya ini? Kepala siapa, Catherine? Keras BCA. Kepala BCA bisa kirim sama saya. Betul tak? Saya kan panggil, siapa ini? Kepala. Saya digerak Tuhan, Pak. Terima kasih, Pak. Apa yang bisa saya bantu lagi? Oh, udah ada. Ya. Coba kita lihat. Pada waktu tidur. Nah, justru ini apa yang saya dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu. Umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Dan apa? Kuasa Allah. Saya senantiasa berbicara dengan anak saya Andre. Kesia. Mereka kadang bingung mereka lihat saya. Papa kok bisa begini, Pak? Papa kok bisa begini, Pak? Ya saya bilang karena Papa senantiasa hidup di jalan terang. Papa senantiasa tabur yang baik. Pikiran Papa sudah tidak pikiran yang lain-lain lagi. Pikiran bagaimana saya harus berbuat yang baik, bagaimana berbuat yang baik. Nanti di situ. Loh Bapak Ibu bertanya, Pak kalau kita bagaimana? Bapak Ibu masih disuruh bekerja, kerjalah. Kerja sambil sertakan Yesus dalam hidup kita. Yesus yang menjadi terang, kita juga jadi terang. Jangan ada simpan bangkai-bangkai busuk yang ada di dalam hidup ini. Tidak bisa memaafkan sampai seumur hidup. Saya musuh sampai seumur hidup. Tidak bisa. Buatlah yang baik. Buatlah yang baik. Sesudah itu, saya ditelepon. Saya baca, loh kok ada ini. Sesudah itu saya ditelepon oleh seorang janda. Janda umur 70. Pak Herman, terima kasih Pak Herman. Pak Herman sudah lakukan sama saya. Pak Herman kirimkan. Kirim apa? Ya, malaikat tak bersayap untuk datang sama saya. Setiap hari malaikat tak bersayap datang sama saya. Terima kasih Pak Herman, terima kasih Pak Herman, terima kasih. Seorang janda tua, sudah tidak berdaya lagi. Terima kasih Pak Herman, terima kasih. Habis terima kasih itu bukan itu saja lagi. Pak Herman minta tolong. Dulu Pak Herman pernah kasih sama saya blender untuk jus ini. Itu beli di mana Pak? Saya tanya lagi kenapa? Ada apa? Ya, ada apa? Rusak Pak. Kalau rusak ini saya tidak bisa. Mohon maaf tidak bisa. Kalau ini mesti saya minum jus dulu. Namanya dulu orang kaya. Kalau setiap hari minum jus, sekarang juga susah tetap minum jus. Iya jadi saya susah Pak gini-gini. Gimana caranya? Saya tanya Ibu Gembala. Karena saya baru kasih dia yang baru. Saya tanya kepada Ibu Gembala. Masih adakah yang baru? Tolong kirim. Karena Ibu Gembala ini kan tukang simpan stok barang-barang ini. Ya, masih ada Ibu Gembala bilang tidak ada lagi. Coba kamu periksa ada apa tidak. Kalau kita punya hati, Yesus sudah ada dalam hidup kita. Kita jadi orang tidak kikir. Kalau sampai masih kikir, berarti kita ini tidak ada Yesus dalam hidupnya. Karena Yesus itu tidak memberikan contoh, Yesus itu kikir. Yesus itu senantiasa panggil, hai marilah kamu, anakku yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Benar Yesus mau kasih mereka. Yesus tidak pernah kikir. Kalau ada yang sampai kikir, itu berarti tidak ada Yesus di dalam hidupnya. Tapi dia sambut dari sana, Pak, mungkin Pak, ini bautnya saja, atau ini kan masih baru Pak. Jadi mungkin bisa ada tukang servis Pak. Bayangkan saya sebagai gembala sudah urus sekian banyak, masih mau urus tentang ini lagi. Tapi dengan bijaksana saya berbicara kepada dia. Baik Bu, nanti Ibu tolong urusan dengan Andre. Karena Andre bisa macam begitu. Nanti Ibu ngomong Andre ya, Andre pergi ke sana. Karena saya mau mengajarkan anak-anak saya supaya menabur juga yang baik. Kalau dia hubungi sama Andre, Andre bilang, tidak mau, gini. Berarti ini Andre masih keduniawian, masih kedagiangan. Atau Andre bilang, bayar berapa, dan lain-lain segala semua dihitung dengan uang. Itu masih kedagingan. Kau urus dengan Andre. Baik Pak. Dah tahu Tuhan itu baik. Tuhan kirim
adik daripada Bapak Daniel. Dia memang bagian teknik mesin. Dan dia katakan kepada saya, mari Pak, saya yang urus. Coba kita melihat. Tuhan izinkan ada kaki tangan yang mau mengurus. Mari Pak, saya yang mengurus Pak. Alamatnya mana saya harus pikirkan lagi alamatnya. Sudahlah saya bilang, alamatnya kau tanya kepada ponaanmu. Tanya kepada mereka, putar mereka punya otak. Tanya alamatnya, ini di mana. Tapi dikirim sudah, Pak, sudah. Bapak tenang, saya yang tangani. Nah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini loh yang Tuhan mau. Coba kita jadi jemaat, kita mau. Supaya kita punya hidup itu ada perubahan sedikit. Bukan hanya datang ke gereja, kita hanya duduk, dengar pendeta ngomong. Atau kita sambil main HP dan lain-lain. Kita tangkap, kita lakukan dalam hidup ini. Kita melihat Tuhan punya janji tidak pernah tidak tergenapi, pasti tergenapi. Tapi kalau seumpama kita ini hanya wah, dah bisa Tuhan pakai terlalu banyak. Tuhan tidak bisa terlalu banyak. Maka itu Tuhan minta kalau kita manusia baru, hiduplah di dalam manusia baru. Coba kita melihat, masih ada waktu sedikit. Di dalam ayatnya yang Kolose 3, ayatnya yang ke-12. Kolose 3 ayatnya yang ke-12, saya baca. Kolose 3 ayatnya yang ke-12. Saya baca ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatkan juga demikian. Dan di atas semua itu, kukenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucapkan oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini orang yang sudah diperbarui. Kita ini orang yang sudah dipilih. Kasih karunia sudah ada kepada kita. Jaga baik-baik. Buah-buah roh ini ada kepada kita. Guys, nanti panggil supaya masuk. Jaga baik-baik. Jangan kita sudah dapat buah-buah roh. Kita jual itu buah-buah roh. Kita kembali kepada yang lama. Tadi pagi kan saya singgung. Saul kan, Esau kan, dia punya hak sulung yang ada ini. Sebenarnya dia yang menerima tongkat estafet daripada Ishak, bapaknya. Tapi kita melihat apa yang sudah didapatkan, dia ambil, dia tukar dengan kacang merah. Adiknya langsung datang, ambil itu berkat. Jangan kita jual yang apa yang sudah ada kepada kita. Yesus yang sudah ada kepada kita. Roh Tuhan yang sudah ada kepada kita. Kita jual dengan apa? Anak-anak saya mohon maaf pada waktu Sinja. Ya. Mereka bukan tidak datang. Kyongki datang. Tapi mereka bilang dahulukan dulu Tuhan. Sudah Tuhan makan perjamuan kudus selesai. Sudah selesai ibadah. Kan tidak salah jam 8 udah selesai kok. Ya. Tapi kita datang dulu sama Tuhan. Kita cari Tuhan dulu. Persis waktu itu ada tubuh dan darah yang kita makan dan minum. Sesudah itu baru dia bawa dia punya adik.
Sama-sama, ayo pergi Tiongki. Kepada kakak-kakak saya, segala semua. Mereka pergi juga bawa uang. Sebab yang sudah menikah, kasih. Tapi papa kasih sama mereka. Mereka pulang juga kasih. Ya sudah, selesai. Pulang dapat angpau. Kan perginya kan juga kepengen cari banyak orang. Sampai tidak mohon maaf, sampai tidak bisa hadir. Kan mungkin sibuk. Wah ini sasaran kemana dulu, mohon maaf. Ini kan manusia. Tapi waktu mereka pergi, pulang, mereka dapatkan uang, mereka serahkan. Ini uang, masukkan untuk panti. Jadi hasil daripada angpau itu dimasukkan untuk panti. Saya bilang, asiknya. Masa Tuhan tidak buka jalan? Buka jalan. Tadi Kesia, habis selesai ibadah, sudah siap-siap. Mau kemana, Kes? Foto, Pak. Kalau sudah bilang pergi foto, pulang pasti bawa uang juta. Ya, wah berarti akhir duit, Pak. Oh, wes dibayar KP, Pak. Sebelumnya baru omong saja mereka udah bayar, Pak. Baru omong saja sudah bayar. Coba bayangkan. Orang biasa kerja dulu, habis kerja bayarnya 2 minggu ke 1 bulan. Ini kan tidak. Sudah, Pak. Loh, masa belum foto? Terus bayar, Pak. Semua sudah bayar. Kita lihat di dalam aksi peduli, Kesia. Dari mana dia dapat uang? Dia dapat order terus. Bukan hanya aksi peduli saja, perpuluhan dan lain-lain. Semua dia perhatikan dengan kakaknya. Tidak perlu susah-susah. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita mau ajar kepada anak-anak kita, Bapak Ibu, kita dulu jadi contoh. Kalau woman cow fucin atau woman cow mucin, bahasa Indonesia, kalau kita jadi bapak atau kita jadi mama tidak menjadi contoh untuk anak-anak, mana bisa anak-anak bisa lihat kita. Nanti kita jadi orang tua jadi stres melihat anak-anak kita punya tingkah laku. Karena kita yang salah, kita orang tua tidak memberikan contoh kepada mereka. Orang tua hanya kasih keduniawian saja, dunia saja. Nanti sudah besar. Anak-anak tidak anggap kepada kita. Apalagi sekarang akhir zaman seperti ini. Akhir zaman itu di luar jahat semua. Satu sama lain mau makan makanan. Tapi kalau kita dalam Tuhan, kita tenang-tenang aja. Ada apa? Teriak Tuhan. Ada apa? Teriak Tuhan. Saya setiap pagi jam 4 lebih, saya sudah jalan, saya kelilingi tempat ini, saya putar di jalan raya, saya angkat tangan saya. Tuhan, Engkau memberkati tempat ini Tuhan, turunkan urapan-Mu turun. Saya putar, 20 kali mungkin saya jalan, turunkan urapan-Mu tempat ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada Kau berkati Tuhan, kirimkan lagi jiwa-jiwa Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan. Tuhan Kau berkati, sebentar Tuhan bilang Engkau ambil masuk ke kamar, di situ ambil minyak. Saya ambil minyak daripada Ibu Gembala. Ibu Gembala punya minyak kelapa yang dia pakai goreng. Dia teliti. Saya ambil sedikit, saya taruh. Sebentar dia tahu, loh siapa yang ambil minyak kelapa? Saya bilang, lo ngapain? Tak urapi semua ini tempat. Jadi saya keliling, saya urapi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya masuk, saya keliling semua. Tuhan curahkan berkat di tempat ini. Kirimkan roh damai sejahtera di tempat ini. Kita bisa tenang, enak. Tuhan, siapa yang masuk di tempat ini, dia injak saja Tuhan, dia diberkati Tuhan, saya doakan. Sehingga seperti tadi anak kaum muda, anak sekolah minggu ini. Mungkin Bapak Ibu bilang, wah ngawur ini Pak Herman. Permennya dimasukkan di mulut anak-anak, permennya dimasukkan oleh anak gadis Tiffany. Itu arti apa? Saya tahu Tuhan berikan kepada saya satu kuasa, saya transferkan kuasa kepada mereka. Saya berkati anak-anak ini. Karena saya melihat ada berapa banyak anak-anak di luar. Hidup dah karuan-karuan. Jadi berandal. Jadi gangster di luar. Saya melihat di luar anak-anak ini macam begini. Datang dah bisa tenang. Seperti kutu loncat. Lompat sini. Lompat sana. Lari sini. Terjun sini. Terjun sini. Aduh saya bilang. Ampun.
Maka itu tadi malam saya bilang, Atalia, kamu ya punya perut anakmu yang di dalam. Ada waktu saya doakan ya. Saya tidak tahu tadi waktu ada di sini tiba-tiba saya panggil istri saya, ayo. Masa saya sebagai gembala, saya pegang perutnya. Anak gadis, tidak benar. Nanti bukan doa. Biar istri saya yang tumpang tangan. Saya tumpang tangan istri saya. Saya transferkan. Supaya anak itu jadi anak yang baik. Gak tahu sore ini mereka ada di mana, saya gak tahu. Nah ini kita melihat. Kita hanya bisa jadi seorang hamba Tuhan. Supaya bisa memberkati anak-anak kita. Anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang baik. Itu saja yang benar. Saya tidak pernah minta yang lain. Kalau Bapak Ibu sudah diberkati. Yang senangkan Bapak Ibu. Yang senang lagi Papa Mama. Benar kan? Kan bukti. Kalau Bapak Ibu sudah diberkati, yang senang itu kan Bapak Ibu. Kalau Lindung nanti diberkati, yang senangnya kan mamanya. Yang senang lagi Bu Ciplu. Masa Om Herman? Tidak. Om Herman hanya bisa berbicara. Salah omong, marah. Apa Om Herman? Begitu tak? Begitu tak? Pada Om Herman ini tujuan yang baik. Kalau Eksan bisa diberkati, yang senangkan Eksan bersama istri dan anak-anak. Dengan sekali mama mertua Cicu. Saya kan hanya nonton saja. Betul tak Cicu? Saya pernah satu kali, cuma saya ingat-ingat saja. Ya, Eksan bilang kenapa kok Pak Herman bicara di mimbar. Tetapi saya ingat-ingat. Waktu dulu Eksan kerja di Kapasan, ya di situ ada sesuatu. Saya coba masuk ya, Cicu ikut ya. Waktu itu ingat ya, ya saya coba masuk. Saya ketemu bosnya itu orang besar. Apalagi dia lihat waktu itu pendeta yang datang, dia tidak anggap itu pendeta. Maka itu yang dia tidak tahu pendeta yang datang ini siapa. Dan saya berbicara kepada dia. Pada waktu saya berbicara, you kenal ini, you kenal ini, you kenal, lo ini. Saya angkat telepon, saya bicara sama dia. Baru dia lihat, lo kok pendeta ini kok linknya kok sampai macam begini. Kenal semua orang-orang macam begitu. Saya buka mulut. Saya bilang, Pak Eksan sudah kerja sekian lama. Saat ini dia sudah angkat kaki dari sini. Ayo nih mencoren, jadi orang coba kalau bisa. Ya, berikanlah yang terbaik, cermata yang baik. Jangan lepas begitu saja. Kan ada manusia macam diikuti oleh mamanya mertua. Betul dong Cicu? Ya, Cicu masih ingat. Langsung tiba-tiba dia keluarkan bahasa berapa? Dikasih berapa Cicu? Keras Cicu. Keras toh Cicu. 5 juta. Waktu saya kasih dapat 5 juta. Saya kasih sama Eksan. Eksan kasih siapa? Kasih istri. Senang mereka. Ya puji Tuhan dulu dapat kikil sedikit ya. Malam saya dapat kikil. Waktu dapat kikil karena mereka tahu Pak Herman suka makan kikil di Simolawang. Ibu Gembala langsung, jangan. Loh saya kan dapat berkat. Orang kasih saya makan. Darah tinggi. Habis itu Ibu Gembala yang makan. Bersama anak-anak. Saya juga tidak bodoh, tak ambil saya makan. Bukan hanya itu saja. Sesudah itu saya turunkan lagi, masuk lagi ke tempat lain. Bicara kepada pengusaha, ayo kau harus terima ini, kau harus terima ini. Dan mereka bisa bekerja. Lakukan hidup ini. Hidup ini, la 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 la. Saya tidak hafal itu lagu, yang hafal Ivon. Hidup ini pakailah untuk Tuhan. Jadilah berkat. Pakailah untuk Tuhan. 99% jemaat Tuhan yang ada di sini. Banyak yang Tuhan pakaikan saya untuk menjadi berkat. Betul? Boleh ingat. Satu persatu. Kecuali mungkin ibu yang baru masuk. Ya. Pakailah hidup ini. Kalau kita mau melakukan ini. Apa yang kita tabur ada tuai. Loh Pak Herman kok bisa ya? Pada waktu tidur saja Tuhan kirim berkat.
Karena saya lama ini kita berbuat yang baik. Kita tabur yang baik. Apa yang kau tabur itu kau tuai. Mari Bapak Ibu. Pemusik singer sudah selesai. Pak, kok cepat? Ya ini sudah waktu komit saya. Ya, haleluya. Sudah kita mengerti, jadi cobalah manusia lama ini buang. Manusia baru ini kita pakai.